Bicara kemarin merupakan tempat di mana aku dan kamu bisa berbagi cerita untuk meredakan sedikit amarah, rasa kecewa, serta harapan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ceritakan. Selamat datang di Bicara Kemarin. How could I ignore you? Trust me, I adore you. We're swimming through our dreams. Hai, apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Di podcast Bicara Kemarin, siapapun boleh bicara, siapapun boleh bercerita tentang apapun yang kamu alami kemarin. Aku kamu saling mendengarkan dan kita saling memahami. Bicara tentang cerita kemarin, di podcast kali ini ada yang berbeda. Tentu aja, karena kita podcast video, bukan podcast audio lagi yang bisa seperti biasanya kamu dengarkan di Spotify. Di podcast video pertama ini, aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin sama seseorang yang udah kenal lama dan dia sekarang ada di sini untuk berbagi ceritanya dengan kamu. Aku harap kamu menonton podcast ini agar kita saling memahami. Nah, kali ini kita bakal bicara tentang bimbingan konseling. Yang udah tadi aku bilang, aku di sini gak sendiri, aku ditemenin sama namanya Fahmi. Dia ini mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta dan sekarang lagi menjalani semester 3 katanya. Nah, kita langsung aja yuk ngobrol tentang bimbingan konseling dan apa sih hubungannya dengan psikologi dan berdampak apa dengan komunikasi. Oke, kita langsung aja ngobrol. Halo Fahmi, apa kabar? Halo Tia. Gimana nih? Ya, kabar baik, alhamdulillah ya, sehat selalu ya harus. Ya. Oke nih, Kak Fahmi kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Ya, seperti biasa sih, kayak mahasiswa pada umumnya menjalani rutinitas belajar online. Iya. Iya. Terus bantu-bantu di rumah dan rebahan sih paling banyak. Oh, rebahan ya, itu manusiawi ya, semua orang juga pasti melakukan rebahan. Siapa sih yang nggak rebahan gitu di pandemi kayak gini? Oke nih Fahmi, yang apa nih? aku udah penasaran banget ya dari tadi. Waduh. Ya, gimana sih jadi mahasiswa bimbingan konseling itu ngapain aja dan apa sih yang menarik dari bimbingan konseling? Boleh jawab nih? Boleh dong, sekarang juga ya. Boleh diceritain sama teman-teman podcast Bicara Kemarin. Berbicara bimbingan konseling ya, menurut ini mah persepsi aku pribadi Iya ya. ya, menurut Persepsi pribadi yaitu karena bimbingan konseling tidak lepas dari dunia pendidikan. Jadi kayak jurusan-jurusan pendidikan lainnya gitu. Kalau saya kan masih di semester awal, jadi masih belum terfokus kepada bimbingan konseling yang sesungguhnya. Masih dasar kayak misalkan tentang pembelajaran, metode pembelajaran, kayak begitu aja sih yang masih dijalani gitu, dipelajari. Ya, jadi tapi belum terlalu high banget gitu. Iya. Karena masih tingkat 2 ya, Iya, semester masih 3. Mm. Tapi sejauh ini merasa menarik gak sih sama jurusan ini? Menarik sih. Seru gitu ya? Nah, seru. Apalagi di boleh cerita nih ya? Boleh dong, ceritain aja semuanya. Kalau menurut saya yang paling unik gitu di bimbingan konseling itu Apa tuh? tentang psikologi kepribadian. Oh. Nah, di psikologi kepribadian kita jadi mengenal orang itu lewat sekilas, bisa sekilas gitu. Wow. Dari cara misalkan orang ini bohong atau enggak gitu. Terus orang ini pemalas atau tidak gitu. Ketahuan ya? Ketahuan. Oh, luar biasa ya. Gitu lah. Nah, tadi kan udah disinggung tuh sama Fahmi sendiri tentang psikologi gitu ya. Nanti kita bakal kupas lagi gimana sih psikologi itu dampaknya seperti apa untuk komunikasi juga kayak apa ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Fahmi, ini kenapa sih kamu milih jurusan bimbingan konseling? Awalnya tuh gimana gitu? Ceritain boleh dong. Cerita ya. Dari awal sih, dari SMA aku tuh pengen banget ke jurusan bimbingan konseling. Tapi ada yang menarik, yaitu dari alasan kenapa memilih bimbingan konseling. Apa tuh yang menarik? Jawabannya pasti tidak ada hitungan. Oh iya, bener-bener Iya. juga ya. Itu sih yang paling awal sih. Motivasinya itu ya berarti. Motivasi, bisa jadi motivasi sih. Terus
Enggak sih, itu cuman ya sekedar motivasi. Gak ada MTK-nya karena nilai MTK gue jelek. Iya, gitu. Sombong ya, Bapak. Mungkin ada cita-cita yang ingin digapai gitu dari jurusan ini. Wah. Dari jurusan bimbingan konseling sendiri sekarang itu masih minim gitu. Masih bisa dilihat dari sekolah-sekolah yang masih banyak memerlukan bimbingan yang konseling, dan aku pribadi lihat gitu 4 tahun ke depan pas saya lulus masih banyak, contohnya di sekitaran Sukabumi gitu ya, masih banyak sekolah yang masih memerlukan guru bimbingan dan konseling. Jadi jatuhnya ke guru ya, Iya, di guru. sekolah. Iya, karena bimbingan konseling, ingat teman-teman bahwa bimbingan konseling tidak jauh dari pendidikan. Iya, luar biasa. Oke, teman podcast bicara kemarin, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih buat Fahmi. Nah, denger nih ya, katanya bimbingan konseling ini ada hubungannya nih sama psikologi. Nah, aku penasaran banget nih, apa sih bedanya psikologi sama bimbingan konseling? Yang kamu tahu aja deh. Wow, pertanyaannya cukup menarik. Iya, boleh dijawab dong. Dari pertanyaan pertama mengenai bimbingan dan konseling itu menyangkut dengan psikologi. Ya, tentu saja menyangkut karena di dalam bimbingan dan konseling itu belajar tentang psikologi. Jadi bimbingan konseling itu tidak lepas dari psikologi. Tapi berkaitan gitu ya. Berkaitan, tetapi bimbingan konseling itu berbeda dengan psikologi gitu. Kalau psikologi umum gitu ya, jurusan psikologi lah. Yeah. Psikologi itu kan nantinya jadi psikiater ataupun psikolog. Iya, benar. Bukan psikiater, psikolog. Iya, psikolog. Nah, nantinya dia itu mengentaskan masalah-masalah gangguan jiwa yang dialami sejak lahir ataupun secara alami gitu. Kalau bimbingan dan konseling itu membantu untuk mengentaskan masalah seseorang, tapi dia sehat gitu. Dia sehat, kayak perilaku, kayak gitu. Apalagi kan bimbingan konseling itu tidak jauh dari pendidikan. Jadi kita itu membantu siswa untuk tidak berperilaku yang jelek-jelek. Itu sih. Gini ya teman-teman, aku sharing aja. Jadi bimbingan dan konseling itu berbeda dengan bimbingan konseling itu berbeda dengan psikologi. Tetapi bimbingan konseling itu mempelajari ilmu psikologi. Kayak gitu. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama, bimbingan konseling itu bukan bekerjanya sih, cuman tupoksinya nantinya ke pendidikan keranahnya. Tetapi kalau psikologi itu bukan ke pendidikan nantinya, tetapi psikologi itu ke kayak praktek-praktek, terus praktek kesehatan. Iya, kesehatan mental. Dan juga penanganannya beda. Kalau bimbingan konseling itu yang aku pelajari itu menangani orang sehat tapi bermasalah. Sehat tapi bermasalah. Bisa jadi dari banyaknya masalah dalam lingkungan dia gitu, baik keluarga, pekerjaan ataupun masalah lain yang dia sendiri tidak bisa memecahkannya, kayak gitu. Tapi dia dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat. Jadi tidak ada riwayat penyakit, gangguan jiwa atau gangguan mental yang dialami dirinya gitu. Nah, kalau psikologi yang aku tahu itu dia itu mengentaskan masalah-masalah tentang kejiwaan yang emang udah dialami seseorang itu sejak lahir. Jadi dia tuh udah alami gitu sejak lahir, terus dia pengen sembuh gitu, kayak gitu sih yang aku tahu gitu ya. Nah, jadi itu ya tadi perbedaan antara psikologi dan bimbingan konseling itu berbeda, namun apa ya? Berkaitan sih. Oh iya, berbeda. Jadi intinya tuh gini. Tapi berkaitan katanya. BK bisa mempelajari psikologi, namun BK tidak bisa menjadi psikolog maksudnya. Nah, tapi psikolog bisa jadi bagian dari BK gitu. Bisa. Karena kan di sekolah kamu kan pernah kan tes IQ kayak gitu. Pernah. Itu yang mengadakannya BK, tetapi yang menilainya itu psikolog. Kayak gitu.
saling itu berkaitan dia. sih. Kaitannya itu dia ya tadi. yang Simbiosis mutualisme. yang berkaitan yang menguntungkan. Ah. Iya. Oke, kita berbicara tentang ini aja yuk, kejiwaan atau Apa tuh? gangguan kejiwaan gitu, atau yang sekarang lagi rame dibicarain itu kesehatan mental gitu ya. Pandangan kamu sendiri tentang kesehatan mental apa sih sebagai mahasiswa bimbingan konseling? Pandangan dari segi apa nih? Pandangan dari segi ya pengetahuan kamu lah tentang kesehatan mental itu, apakah penting kah, apa tidak penting gitu? Sangat penting karena kesehatan mental itu awal berjalannya aktivitas sehari-hari yang Kehidupan, baik, iya. kehidupan. Jadi ketika dia memiliki kesehatan mental yang bisa dikatakan, mohon maaf, sakit gitu kan, bisa Terganggu mengganggu, gitu. bisa mengganggu aktivitasnya dia sendiri, Iya, iya. aktivitas orang lain juga Iya. bisa jadi kayak gitu sih. Kini banyak kan ya aku dengar-dengar stigma masyarakat yang kata aku masih salah gitu, kalau yang dikatakan gangguan kejiwaan itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah misal nih aku banyak tugas gitu terus aku tertekan dan stres gitu, apakah aku bisa dikatakan gangguan jiwa gitu? Kayak gimana ya? Menurut aku pribadi nggak bisa semua dikatakan orang stres itu gila, tapi orang gila itu berawal dari stres. Orang Kayak gila gitu. berawal dari stres, iya. Kayak gitu. Jadi ketika misalkan kamu memiliki beban tugas yang sangat banyak, akhirnya kamu kepikiran dan stres gitu. Tertekan gitu loh. Tertekan, alangkah lebih baiknya kamu bisa berceritakan dengan teman ataupun iya. siapapun gitu ya, yang bisa saling saling berkomunikasi terus Iya, komunikasi. memecahkan masalah. Intinya orang stres itu kan kalau masalahnya terhentaskan itu bisa jadi sehat kembali gitu. Jadi ada solusinya ya. Ada. Nah, jadi nggak semua tuh yang tertekan, yang stres sama tugas itu disebut gila ya, Enggak. teman-teman. Parah banget gak sih kalau kayak gitu? Oke, tadi aku dengar ya sesuatu dari Fami ini tentang berkomunikasi dengan baik, ya gak sih? Kalau misalkan ada yang mengalami gangguan jiwa, apa sih ya disebutnya? Ya gitu deh, pokoknya komunikasi itu katanya berperan penting Iya. nih. Tapi aku pengen lebih jelas lagi gimana sih komunikasi untuk kesehatan mental itu seperti apa? Oke. Bisa dijawab nih, langsung jawab Ya, aja ya. sama contoh-contoh kecilnya gitu loh tadi yang kayak tugas, tertekan, itu katanya perlu komunikasi yang baik katanya. Ya, kayak gimana? Oke, sedikit menjawab sih yang ilmu yang saya pelajari gitu ya. Jadi komunikasi itu memang sangatlah penting gitu dalam tadi tuh apa? Anjir apa sih tadi? Yang tentang ini lagi stres. Enggak, apa topiknya? Lupa. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Ulang lagi deh. Dari Ulang apa lagi. tadi? Dari jawaban kamu ya? Oh, dari jawaban aku. Eh, Ya, komunikasi itu memang sangatlah penting dalam tentang kesehatan mental gitu. Karena ketika misalkan seseorang udah mendapat gangguan-gangguan kesehatan, kayak misalkan tertekan banget Iya. sama pekerjaannya ataupun misalkan kita sebagai mahasiswa itu tugas-tugas, tugas-tugasnya, apalagi sekarang susah akses gitu kan ya, di pandemi apalagi gini mah serba susah gitu ya. Iya, apalagi saya kan di kampung tuh ya, sangatlah susah sinyalnya. Kendalanya banyak sekali nih ya. Nah, itu tuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Iya. Setuju. Jadi, ketika misalkan kalian ataupun saya ataupun kamu gitu kan Iya. memiliki tekanan dari apapun gitu, apapun, lebih baik komunikasikan dengan siapapun, entah itu teman, keluarga, kerabat, Curhat siapapun. gitu Iya, ya, lebih curhat. sering-sering curhat. Namun curhat juga jangan terlalu bisa dibilang Berlebihan gitu. Karena orang itu ada yang siap menerima curhatan Iya, orang benar, lain, benar. ada juga yang enggak. Iya, betul. Jadi sebelum kita curhat, kita
lihat dulu orang karakter lawan bicara kita tuh Nah, seperti apa. seperti Iya, benar itu. banget sih. Karena menjalani komunikasi itu kan antara dua orang, jadi dua orang ini harus sama-sama terbuka dan emang siap banget gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi kata Fahmi tadi, perbanyaklah curhat gitu ya, jangan dipendem lah ya, Iya, jangan dipendem banget. Tapi curhat juga ada batasannya Iya. gitu, mana yang sekiranya harus diceritain, mana juga yang enggak. Dan kita juga harus tahu lawan bicara, lawan curhat kita tuh kayak gimana karakternya. Iya, seperti itu. Mantap ya jawaban dari Fahmi ini. Oke, nah itu dia tadi ngobrol santuy atau ngobrol asik gitu bersama mahasiswa bimbingan konseling bersama Fahmi Eli Fauzi. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Mau datang dan bercerita, berbagi informasi gitu bersama teman-teman podcast Bicara kemarin. Nah, di penutup ini aku mau ada kata-kata dong dari Kak Fahmi gitu, pesan atau kesannya untuk teman-teman bicara kemarin nih. Ada gak yang mau disampaikan? Teruntuk mahasiswa, siswa Teruntuk mahasiswa nih. dan yang sedang menjalankan belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang paling penting itu ketika ada kesulitan dalam tugas, maka kerjakanlah dengan temanmu. Itu sih. Iya, mantap kata-kata dari Fahmi ini. Kita semua pasti bakal termotivasi ya. Iya gak? Iyalah pasti. Oke, itu dia podcast Bicara kemarin. Kita bakal kembali lagi di lain waktu jika dipertemukan ya tentunya. Yang aku penasaran dari dulu, aku penasaran banget nih sama cerita kamu dan aku bakal tunggu. Sekian dan terima kasih podcast Bicara kemarin. Sampai jumpa. Terima kasih ya Kak Fahmi. Sama-sama. Girl, well, don't you worry about me. It ain't new to me. Feeling this lonely.